Islam menganjurkan kita untuk tidak menjadi orang yang berorientasi kepada materi belaka. Walaupun materi itu juga penting. Tapi materi bukan tujuan. Gitu. Karena itu dalam Islam kita harus cari kekayaan. Kita harus menguasai kekayaan. Yang tidak boleh dikuasai oleh kekayaan. Harus kaya itu. Siapa bilang Islam harus miskin? Islam harus kaya. Tapi kita tidak boleh dikuasai oleh kekayaan. Nah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa RCTI di mana saja berada. Firman Allah surat At-Taubah yang baru saja kita dengarkan alunan suaranya dengan lagu yang indah tadi adalah menjelaskan bahwa betapa yang namanya bulan dalam Islam itu mempunyai makna yang sangat akrab. Mempunyai satu nilai yang sangat khusus terhadap kehidupan seorang manusia. Satu contoh saja misalnya, bulan dalam Islam itu ditandai dengan rotasi rembulan. Berbeda dengan bulan di luar orang Islam. Kalau bulan luar orang Islam namanya doang bulan, tetapi ditandanya tidak ditandai dengan rotasi rembulan, tapi ditandai dengan rotasi matahari, dengan perputaran matahari. Karena itu bulan di luar Islam, bulan Januari misalnya, kadang-kadang tanggalnya kecil, bulannya gede. Tanggalnya gede, bulannya kagak ada. Berbeda kalau bulan Islam, tanggal 1 Ramadan, mesti bulannya kecil. Tanggal 15 Ramadan, bulannya purnama. Tanggal 29 Ramadan, bulannya habis, gak ada lagi. Kecil, gede, gak ada lagi. Kecil, gede, gak ada lagi. Itu sebenarnya nasihat. Umur kita itu sebenarnya kayak apa yang terdapat dalam rembulan itu. Dulu waktu kita lahir kita tidak pernah punya apa-apa. Kita lahir dalam keadaan miskin dan apa-apa. Dulu kita lahir sendiri. Walaupun mungkin kembar tapi gak pernah. Bayi lahir bareng rame-rame. Keluar gak pernah. Selalu kita lahir farda dalam keadaan sendiri. Kita dulu lahir tidak punya apa-apa, jabatan gak ada, istri gak ada, tanah gak ada, kekayaan gak ada. Sering saya bilang kumis saja juga gak punya. Dulu waktu lahir kan. Ya, kalau bayi punya kumis terus kayak apa ibunya. Kita dulu miskin dan apa-apa. Terus kemudian dalam proses perjalanan, ada saja itu, Allah ngatur itu. Tiba-tiba ketika umur 40 tahun, ada saja itu. Kalau emang Allah mau bagi itu. Oh, jabatan tahu-tahu ada. Rezeki tahu-tahu ada. Bini tahu-tahu ada. Kecuali yang terlambat. terlambat bulan. Kaum muslimin dan kaum muslimat sekalian yang berbahagia. Rembulan dipakai untuk tanda pergantian satu bulan ke bulan yang lain. Sebenarnya memberikan nasihat kepada kita bahwa umur kita itu seperti kayak begitu. Gak punya apa-apa, prima, sempurna, tapi lupa. Jangan lupa bahwa semua yang ada itu adalah titipan Allah. Yang sewaktu-waktu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jabatanmu adalah titipan Allah. Rizkimu titipan Allah. Anak dan istrimu pun titipan Allah. Umur kita adalah titipan Allah ini. Karena itu kalau sudah berakhir kehidupan kita di dunia ini, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita hanya kembali kepadanya, tidak kepada yang lainnya. Betapa yang namanya bulan itu dalam kehidupan kita mempunyai makna yang sangat khas. Sampai dalam Al-Quran disebutkan itu. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah yang menciptakan dan yang punya Islam ini, itu bilangannya mulai dulu diatur ada 12 bilangan. 12 hitungan. Dimulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadis Tsani,
Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, ini harus hafal mestinya kita. Masa bulannya sendiri nggak hafal, bulannya orang lain dihafalin. Dan lagi kadang-kadang bulan itu kayaknya bertolak belakang ya Pak Kiai ya. Kalau bulan kita itu kan pertengahan bulannya penuh, bulan purnama. Tapi kalau bulan yang umum itu Januari, Februari itu asal tengah-tengah disebut tanggung bulan. Oh iya malahan, ya betul. Iya, jadi kalau bulan purnama itu bulannya penuh, tapi kalau bulannya orang lain tengah bulan malah tanggung bulan. Iya. Ya itu karena apa? Karena orientasinya orientasi materi cuman. Materi. Orientasi materi gitu loh. Jadi material oriented kita ini. Begitu kita sudah bicara dengan bulannya orang lain, material oriented, hubungannya terus duit. Tanggung bulan, nanggung bulannya. Mengapa? Karena ya, banyak tanggungan gitu. Yang belum habis, yang baru belum ada. Belum gitu kan. Tanggungan ini, tanggungan itu. Nah, sementara kalau Islam tidak. Islam menganjurkan kita untuk tidak menjadi orang yang berorientasi kepada materi belaka. Walaupun materi itu juga penting. Tapi materi bukan tujuan. Gitu loh. Karena itu dalam Islam kita harus cari kekayaan. Kita harus menguasai kekayaan. Yang tidak boleh dikuasai oleh kekayaan. Harus kaya itu. Siapa bilang Islam harus miskin? Islam harus kaya. Tapi kita tidak boleh dikuasai oleh kekayaan. Nah, kalau kita sudah bicara soal bulan, Allah Karim menyedihkan kita ini. Banyak umat Islam yang dengan bulannya sendiri itu nggak hafal. Nggak bangga dengan bulannya sendiri. Kasih nama, bukan pakai bulan Islam. Tapi malah pakai bulannya orang lain. Lahir bulan Januari kasih nama Januari pribadi. Februari Febrianto. Pas Maret Mareto. Kalau orang dulu enggak, kalau orang dulu kasih nama pakai bulan Islam. Lahir bulan Ramadan Muhammad Ramadan. Lahir bulan Sya'ban Sya'ban. Lahir bulan Ramadan kasih nama Syahrul Munir. Nah, ya. Syahrul Mubarak. Lahir orang Jawa, lahir bulan 10, bulan Syawal tanggal 10 namanya Waldina. Syawal sedina ya. Orang dulu itu begitu islaminya walaupun mereka tidak mengerti jauh tentang Islam tapi dipraktekkan betul sedikit tapi diamalkan. Sekarang ini pinter tapi banyak yang keblinger malahan. Gitu loh ya. Pinter dalam Islam tapi nggak bangga dengan keislamannya. Nah ini penting ini. Jadi kalau Allah mengatakan tentang inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Itu artinya bahwa soal bulan ini bukan soal yang bisa dianggap ringan. Karena dari aspek tandanya fenomena bulan saja itu sudah merupakan satu nasihat dalam diri kita. Supaya kita hati-hati terhadap umur ini. Sebuah syair pernah saya baca. Sokhisamir wala tazal zakirul mauti fa inna nisyanahu dolalun tahimu. Wahai sahabatku tetaplah Anda ingat akan sebuah kematian. Mengapa? Karena sesungguhnya lupa akan kematian itu pintu segala kerusakan. Orang kalau ingat mati insya Allah. Lewat rembulan ini kita diingatkan. Oh umur kita sudah setengah ini. Oh umur kita sudah senja ini. Hati-hati. Jangan tua-tua keladi semakin tua semakin jadi. Ya, semakin tua semakin dekat kepada Allah. Itu umur yang barokah. Lewat bulan kita dinasihati ke arah sana. Minha arba'atu hurum. Bulan itu gak sembarang bulan ternyata. Kalau kemarin saya jelaskan ada bulan Ramadan. Bulan yang luar biasa karena di dalamnya ada Al-Quran. Tapi ini ada bulan yang langsung diberikan kehormatan oleh Allah. Dikasih gelar namanya arba'atu hurum. 4 bulan keramat. Bagaimana kita tahu akan 4 bulan keramat kalau kita sendiri tidak hafal tentang bulan Islam? Apa saja itu? Yang pertama bulan Muharram. Bulan Muharram. Yang kedua bulan Dzulqa'dah. Yang ketiga bulan Dzulhijjah. Yang keempat bulan Rajab. Jadi dibilangin bulan-bulan keramat sebabnya di dalamnya ada apa Bapak Kiai? Ya. Arba'atu hurum. Mengapa kok dinamakan bulan hurum? Bulan terhormat. Sebenarnya ada apa sih gerangan di dalam 4 bulan ini? Kalau kita lihat misalnya di dalam bulan Muharram.
Bulan Muharram ini ternyata adalah bulan di mana tegaknya kebenaran, hancurnya kebatilan. Banyak sejarah para nabi dan utusan Allah memperoleh kemenangan dan kejayaan di bulan Muharram ini.